Baik, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Peserta program pelatihan berkisah yang nanti disempurnakan dengan penguatan aplikasi digital dalam rangka upaya melakukan inovasi pembelajaran, menyempurnakan ikhtiar kita di masa anugerah pandemi ini. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh. Di siang hari ini, insya Allah, kalau menurut kalender kita libur ya, Senin sampai Sabtu mungkin masuk ya, Ahad libur. Tapi sebenarnya bagi setiap pendidik tidak ada kata libur. Rihlahnya pendidik itu adalah ngajar atau sinau, belajar atau mengajar. Itu rihlahnya, kata Kiai Mbah Mun ya, dalam beberapa player dan nasihat-nasihat beliau. Maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah takdirkan di Ahad ini, di siang ini, di awal bulan yang mulia menuju Zulhijjah ini, kita Allah kumpulkan bersama di jauh di sana, di Pulau Bawean yang Masya Allah, yang paling awal mungkin nanti masyarakatnya, penduduknya menempati surga insya Allah, karena muslim semuanya, dan Masya Allah aktivitas kebaikan di sana insya Allah tumbuh, walaupun kita jauh dari Yogyakarta, tapi Masya Allah ya, saya mendapat kabar dari Budwi, ghirah keislaman di sana sangat tinggi dan sangat baik. Maka ini menjadi sebuah kesyukuran bagi saya pribadi, dan saya mengajak juga teman-teman mungkin di kota, khususnya di Jogja, ini ujiannya berat ya. Kota itu identik dengan hingar-bingar yang lain-lain. Mungkin kalau di Pulau Bawean, semoga saya tepat ya, semoga tidak ada. Kalau di Jogja kan mall-mall besar, bioskop-bioskop besar, hotel-hotel besar. Semoga di Bawean nggak ada seperti itu. Karena apa? Karena ini menjadi sebuah karunia yang berarti ujiannya bisa jauh lebih ringan daripada kami ya, seperti itu. Maka alhamdulillah Pulau Bawean menjadi saksi insya Allah dalam perjalanan bersama saya. Saya pernah di Natuna, di Pulau Anambas, di Pulau Bintan, di Pulau Kera ya, Kera di NTT, di Kupang ya, di Sawai, di Ambon, di Maluku, dan alhamdulillah Pulau Bawean juga melalui wasilah Budwi saya menyapa. Maka saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan selalu kepada manusia pilihan, kekasih kita, yang ketika kita menyebut namanya, Masya Allah, teringat perjuangannya. Berharap semoga beliau memberikan karunia syafaat kepada kita. Semoga juga salawat kepada keluarga beliau. Bagaimana kita melihat ya perjalanan Fatimah yang saat beliau diangkat menjadi Rasul. Fatimah Zahra usianya 5 tahun. Anak yang dididik luar biasa ya. Maka Masya Allah, ketika Rasulullah dijemput oleh malakut maut, maka kekhawatiran dari diri Aisyah, maka Rasulullah membisikkan, tidak akan lama lagi
Fatimah akan menyusul ayahnya. Maka Masya Allah ya, kita semoga berkumpul kepada dengan beliau, manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW. Para peserta yang berbahagia, insya Allah mari kita awali pertemuan siang hari ini di materi kedua, di hari kedua, di materi ketiga setelah kemarin Bu Febri dan Bu Dwi atas izin Allah memberikan banyak ilmu kepada kita terkait dengan amanah pendidikan yang kita nggak boleh berhenti ya, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Mari kita tata niat kita sempurnakan niat kita seiring kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebagaimana kita berharap Allah akan mengangkat, Allah akan meninggikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Maka kita punya peran penting para pendidik PAUD, kelompok bermain. Di tangan kita lah ya, di pikir kita lah, di diri kita lah tanggung jawab meletakkan pondasi pembelajaran akhlak anak-anak Indonesia khususnya di tangan kita. Maka segenap sesuai dengan kemampuan kita, mari kita kuatkan menghujam ya setiap materi-materi pendidikan kita ke akar tubuh anak-anak kita, sehingga begitu kokoh nantinya ini kuat terpatri sehingga apa? Tidak akan terputus. Setiap Bani Adam ketika wafat, ketika meninggal, kecuali 3 ya, anak yang solih ya, selain anak biologis kita, maka kita juga ayo kita ajarkan anak-anak didik kita untuk mendoakan kita ya, kita melalui kisah ya. Maka kita mendengar siapa yang mengingat mungkin Imam Ahmad bin Hambal ya, memiliki seorang guru, gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Apa yang kita dengar, Imam Ahmad bin Hambal mendoakan gurunya ini 30 tahun lamanya ketika sebelum beliau beristirahat malam. Bahkan murid Imam Abu Hanifah ini mendoakan gurunya ini di awal sebelum mendoakan orang tuanya. Maka Masya Allah ya, anak biologis kita, anak didik kita, maka semoga kita termasuk nantinya menjadi penghuni surga yang tertinggi dari amal jariah kita. Melanjutkan materi Bu Dwi dan Bu Febri, sebelumnya saya ingin ngajak ngobrol dulu sama peserta ya. Boleh yang siap bisa raise hand, yang kita ngobrol sebentar. Siapa? Oh, Bu Husnul. Baik, alhamdulillah ya. Bu Husnul, silakan diaktifkan. Sudah makan siang Bu Husnul? Alhamdulillah sudah Pak. Masya Allah. Apa menunya? Ikan bakar, ikan goreng, atau ikan mainan? Ikan sotong Pak. Oh, ikan sotong. Masya Allah. Sotong juga ikan ya. Masya Allah. Oke, baik Bu Husnul, mohon izin feedback komentarnya. Kira-kira menyesal nggak ini kok tahu-tahu dihubungi Bu Dwi dan terlibat di kegiatan ini? Menyesal atau tidak nih? Insya Allah tidak Pak, kan dapat ilmu. Masya Allah, baik, alhamdulillah. Baik, apa motivasi yang mendorong Bu Husnul untuk mau mengikuti kegiatan ini, terlibat di kegiatan ini? Bisa diceritakan mungkin? Pertama sih kita kan menjalin chemistry ya Pak ya, menambah saudara, menambah teman. Selain itu juga saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, kan terutama PAUD itu kan senangnya anak diceritakan mendongeng, dan kebetulan saya belum pernah mengikuti pelatihan mendongeng gitu. Jadi saya termotivasi untuk ikut. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Dulu Bu Husnul pernah kecil atau langsung besar?
Ya pernah kecil Pak. Iya, oke. Ketika dulu kecil seneng nggak kalau gurunya itu bercerita? Senang Pak. Seneng banget Saya ya, juga seneng banget. senang bacanya novel senangnya. Masya Allah novel ya. Novelnya apa namanya? Ayat-ayat cinta gitu? Iya pernah baca. Oh pernah baca Laskar Pelangi gitu? Iya. Oke, kalau Laskar Pelangi tentunya ingat dong siapa nama gurunya yang Masya Allah luar biasa. Ibu siapa? Siapa ya Pak lupa. Namanya Bu Muslimah Hapsari ya. Muslimah. Ya, ya Bu Mus ya, sama ya di sebuah kepulauan juga di pesisir juga seperti itu, yang sekolahnya tidak layak dikatakan sekolah yang baik dari sisi fisik, tapi subhanallah ya mampu menanamkan pesan-pesan kuat kepada anak didiknya. Nah baik Bu Husnul, kita kan lagi nerusin materi tentang bercerita ya, berkisah. Menurut Bu Husnul, bercerita sama dongeng sama kisah itu sama atau tidak? Kalau sepengetahuan saya sih Pak, kalau dongeng itu mendekatnya itu nggak nyata gitu, cuma apa Nggak nyata. fantasi. Iya, Kalau oke. kisah kan itu insya Allah nyata, kisah Rasul, 25 Nabi, Oke. Kalau kisahnya Bu Husnul nyata atau tidak? insya Allah nyata Pak sudah dijalani. Iya. Oke, banyak suka ya, sedihnya cuma beberapa gitu ya. Nah, baik. Dongeng apa yang Bu Husnul masih ingat sampai sekarang? Sebutkan. Oke, terputus sepertinya. Oke, saya lanjut ke Bu Nur Laili. Bu Nur Laili yang aktif display cam-nya. Assalamualaikum Bu Nur Laili. Waalaikumsalam Kak Ari. Dari SD Mutu Bawean ya. Iya, kepala sekolahnya Kak Ari. Oh, barakallah, masya Allah. Iya, ini sekolah unggulan. Semoga insya Allah seperti itu ya. Baik. Bu Nur, dongeng apa yang masih diingat Bu Nur? Sudah gabung lagi Bu Nur. Waktu kecil ya Kak Ari Ya, ya? waktu kecil atau sampai sekarang juga masih teringat. Ini apa, Kancil Mencuri Timun gitu ya Kak Ari? Kancil Mencuri Timun. Baik, Bu Husnul boleh diaktifkan juga. Kita bertiga ngobrol dulu sebentar. Iya. Kalau Bu Husnul, dongeng Kancil Nyolong Timun pernah tahu? Pernah Kak? Pernah. Baik. Bu Nur, Bu Husnul pernah tahu ya dongeng Kancil yang mengawali cerita dongeng Kancil Nyolong Timun itu? Tahu nggak siapa namanya? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Baik, Bu Nur mohon izin. Dongeng Kancil Nyolong Timun itu banyak nilai positif yang bisa ditanamkan ke anak-anak, atau sebaliknya nilai negatif yang tertanam di anak-anak? Nilai negatif. Nilai negatif ya, sepakat ya Bu Husnul. Kalau boleh saya minta Pak pendapat, dongeng Kancil Nyolong Timun ini menurut analisa Bu Husnul ini banyak berkontribusi terhadap positif ke anak-anak atau sebaliknya negatif? Negatif kan mencuri Pak, perbuatan jahat. Iya, ya bisa jadi nih ya, kalau dulu Kancil Nyolong Timun, maka ke belakang kemarin kita mendengar viral Tansil Nyolong Triliun. Cuma beda kata-katanya ya. Kancil sama Tansil. Nyolong Timun sama Nyolong Triliun. Ya, itu. Nah, ya, mohon maaf. Kira-kira sepakat nggak ya? Bisa jadi dongeng ini, Kancil Nyolong Timun, Kancil Nyebrang Sungai, ini mempengaruhi karakter bangsa kita. Suka ngakalin,
korupsinya nomor wahid juga. Tidak terlalu berlebihan sepertinya. Sepakat nggak kira-kira ada pengaruhnya dari dongeng ini? Ada lah Kak. Bu Nur? Bu Nur? Bisa jadi ya, bisa jadi. Baik. Mohon maaf bagi yang lain, silahkan kalau yang lain mau saya ajak dialog ya, untuk menggantikan Bu Nur sama Bu Husnul, silahkan raise hand atau mengaktifkan mic-nya. Bu Husnul sudah tadi, oke, baik. Masih ke Bu Husnul sama Bu Nur berarti ya. Bu Husnul masih diaktifkan. Kalau ini dongeng, legenda atau kisah? Ya, tolong. Aku akan turun mengambil anak yang aku titipkan kepada ibu itu. Maka raksasa itu turun dari tempat tinggalnya menuju ke tempat ibu yang dia menitipkan anak yang sepertinya sudah besar. Bu Nur ingat dongeng ini? Kisah Timun Emas. Yes, baik, betul sekali. Masih ingat dengan jelas ternyata. Oke, Bu Husnul, dalam kantung yang diberikan oleh ibunya, apa saja yang ada dalam kantung dari kisah Timun Mas yang dibawa oleh anak itu? Apa kira-kira? Jarum. Jarum, betul sekali, Masya Allah. Dua, Debu. betul sekali, Masya Allah ya, betul. Yang ketiga, Apa lagi ya? Batu. Garam. iya, betul sekali, Masya Allah. Mohon maaf kalau saya tanya, siapakah putra Nabi Ishak alaihi salam? Lama sekali ya, lama banget ya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Informasi yang pernah masuk ini, Kak Arif. Iya, baik. Nah, lalu saya mau tanya, apa doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh penduduknya dalam kobaran api yang besar itu? Nabi Ibrahim membaca doa apa? Bu Nur? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya, betul ya? Itu ayatnya. Itu ayatnya. Nah, doanya. Baik, saya mau tanya. Ya, saya mau tanya. Apa yang dibaca oleh Zunnun? Ya, siapa Zunnun? Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus, betul sekali. Nah, dalam perut ikan itu Nabi Yunus membaca doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Bu Hairil. Bu Ainun atau Bu Hairil? Baik. Nah, subhanallah, ketika nanti saya tanya siapa saudara Nabi Yakub, lalu siapa tokoh di cerita Nabi Musa yang diibaratkan seperti anjing, ini menjadi ibrah penting bagi kita. Ternyata nama-nama ini sulit kita recall-nya, sulit kita ingatnya, karena tidak sampai ke kita. Atau tadi ya, yang ingat justru malah Malin Kundang, yang ingat adalah Timun Emas, yang ingat adalah Roro Jonggrang. Kalau ini dongeng legenda ini apa judulnya? Dayang Sumbi, aku tidak mau, aku harus menjadikan engkau istriku. Dayang Sumbi melihat ada bekas, ya, bekas pukulan, dan itu anaknya. Maka dia tahu ini anaknya, dia nggak mau. Anaknya marah, ditendanglah perahu itu, dan jadilah perahu itu gunung. Jadilah perahu itu gunung.
Nah, apa judul legenda ini? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Subhanallah, ingat sekali ya. Nah, sekarang saya mau nanya, betulkah Gunung Tangkuban Perahu ini berasal dari perahunya Sangkuriang? Betul tidak? Bukan Malin Kundang. Sangkuriang. Ya enggak tahu, Pak. Betul? Cuma Setuju? dibuat saja. Itu kan sejarahnya kan membuat betul. perahu cuma nggak selesai. Iya, tapi ditendang kan ya, ditendang lalu jadi gunung. Nah, mohon maaf kalau kita menyampaikan legenda ini, cerita ini kira-kira dampak baik atau buruk bagi anak-anak. Buruk. Bu Nur, mungkin Bu Nur bisa bantu, Bu Nur. Yang lain mohon izin mic-nya di mute dulu biar ini bisa lebih concern kita. Bu Nur, Mungkin kalau kita menceritakan kepada anak yang belum bisa mencerna cerita ini mungkin dampaknya nanti buruk. Tapi Nanti kalau anaknya yang sudah bisa diajak berpikir, mungkin anak yang seusia kelas 4, 5, 6 SD di mana sudah bisa menemukan amanat-amanat dari cerita itu, mungkin nanti bisa menemukan positif dan negatifnya gitu kan. Iya. Nah, baik. Betul sekali ya. Nanti semua ada di tangan kita sebagai pendidik. Tapi ada kekhawatiran dari sisi akidah yang ini sangat penting. Ketika Ketika sampai nanti anak yang kita tidak tahu, makanya tadi lebih baik menghindari, memilih lagi yang lain. Ketika ia memahami bahwa anak itu bisa lahir dari tanaman timun, misalkan timun mas, lalu gunung tadi bisa jadi dari perahu. Wah, ini sungguh satu hal yang yang sangat berlawanan dari sisi keyakinan kita. Sepakat ya bahwa gunung itu adalah ciptaan Allah. Nah, kalau ini mohon maaf, ini suara ini tolong sebutkan tokohnya siapa. Bang, baksonya Bang. Bang, baksonya Bang. Nah, Susana, subhanallah. Nah, cukup sudah. Kalau nanti saya sebutkan semua tadi kalau mohon maaf makhluk halus yang kecil, gundul kepalanya, pekerjaannya mengambil uang, namanya tuyul. Iya. Kalau di pohon besar, badan besar, namanya di genderuwo. Iya, genderuwo. Di Bawean juga ada genderuwo ya. Lalu di rumah sakit yang nggak ada pekerjaan gitu, yang jalannya apa? Suster ngesot, masya Allah ya. Baik. Nah, sampai sudah ternyata hampir semua kalau kita cek ternyata kita sulit melupakan dongeng-dongeng tadi. Sepakat ya? Sepakat? Mana jempolnya? Jempolnya mana? Sepakat? Ya, digerakkan ting 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 ting. Ya, sepakat. Baik. Nah, dongeng-dongeng, legenda-legenda itu begitu melekat di pikiran kita tanpa sadar ya. Ternyata bisa jadi ini menjadi pengaruh bagi kita. Belum lagi dongeng kita dahulu itu identik dengan kata tiba-tiba. Betul ya? Tiba-tiba ada putri atau permaisuri tersesat, lalu di depannya di semak-semak muncul
Aku punya santapan makan. Rar. Jangan, jangan, jangan singa, jangan makan aku. Rar, aku lapar. Wam. Siapa yang dulu kecil pernah dengar dongeng atau cerita yang kayak gini? Ada? Boleh dibantu? Bu Sofia, Bu Ainun, Bu Kandihawa, ada permaisuri atau putri, lalu ada singa yang mau makan, lalu mereka ngobrol, aku lapar, ada santapan. Pernah dulu mungkin waktu kecil? Beauty and the Beast. Wah, Beauty and the Beast. Wah, hafal Beauty and the Beast ya. Oke. Sama Putri Salju, Putri Duyung, Pinocchio gitu ya. Bahkan mungkin Sailor Moon ya, juga hafal gitu ya, Sailor Moon. Terus apalagi itu. Nah, subhanallah, teman-teman para pendidik semuanya, tadi ya kita mendengar bahwa ternyata cerita itu begitu melekat. Dongeng itu begitu kuat ya, begitu kuat. Maka ayo kita coba kuatkan kenapa cerita atau dongeng ini ya, ini menjadi sebuah penentu ya, sebuah penentu juga bagi kita sebagai pendidik untuk menanamkan akhlak-akhlak anak-anak kita ya. Baik, mohon izin saya menyampaikan materi yang tadi saya sampaikan di grup Telegram ya. Teman-teman bisa lihat, kita coba kuatkan di sini ya. Nah, baik. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Sudah tampak teman-teman di layarnya? Sudah tampak? Sudah, Ustaz. Baik. Sudah muncul. Ya. Sudah, Ustaz. Baik, ya. Materi ini saya sampaikan ketika di awal tahun yang lalu ada informasi bahwa sepertinya masa pandemi ini masih terus bertahan. Lalu satu rangkaian bersama Kak Seto, saya menyampaikan materi ini ya. Saya kutip ya di artikel di beberapa media cetak ya, di beberapa media elektronik ya, di alamat website seperti itu. Survei dari kumparan.com ya, KPAI menyatakan 76% siswa itu tidak senang belajar jarak jauh. 76% siswa itu ya merasakan bahwa tugas sekolah jadi terasa berat ya, jadi terasa berat ya, jadi terasa berat. Dan ini lagi ya, 42% ternyata para pendidik, para orang tua ya, khususnya ini tidak memiliki kuota dan alat teknologi seperti handphone ya. Dan saya kemarin banyak ngobrol dengan teman-teman guru, sungguh sangat sulit mengatrol nilai anak-anak di masa pandemi ini. Mungkin Bu Dwi juga sama tuh ya, ngasih nilai mahasiswa juga sulit sekarang ya, karena kita anak-anak kita LC semua, lulusan COVID ya. Tapi apapun itu nggak boleh kita berhenti untuk melakukan sesuatu ya. Ini data. Tapi kalau kita melakukan di luar dari itu dengan apapun kondisi kendalanya, terlebih nanti Pak Ian akan mengajarkan teknologi aplikasi dan saya nanti akan mengajarkan bagaimana pengalaman berkisah di masa pandemi ini juga. Bahkan nanti mungkin bisa kita diskusi di sekolah-sekolah yang saya bimbing bagaimana strateginya di masa pandemi ini. Nah, artinya teman-teman, pandemi jangan menjadikan kita menjadi orang yang mundur. Guru yang mundur, guru yang yowes lah, yowes kayak ngene lah, yowes pasrah lah, yowes lah, enggak. Tapi kita menjadi guru yang
tak berhenti untuk memaksimalkan diri untuk mendidik anak-anak kita. Di antaranya adalah kita bisa melalui kisah, ya, melalui kisah. Nah, di sini kita melihat, ya, teman-teman, David McClellan, ya, seorang psikolog, ya, Amerika. Kita ambil dulu teori ini, ya. Mungkin teman-teman juga pernah kalau kuliah pernah mendengar teori motif. Nah, beliau juga penyetusnya, ya. Nggak main-main, psikolog ini melakukan eksperimen, melakukan penelitian, ya, dari tahun Mei 1917 sampai Maret 1998, ya, bahwa nasib kondisi suatu bangsa itu 25 tahun ke depan itu sangat bergantung kepada cerita atau dongeng yang ada di bangsa itu. Nih, tadi kita di awal menyampaikan dongeng bawang merah, bawang putih, rame, timun mas, bahkan mohon maaf, teman-teman masih ingat kalau ini judulnya apa? Aku punya selendang biru. Aku selendang kuning. Aku selendang ungu. Ayo kita mandi. Judulnya apa? Jakarta Ruk. Nah, langsung ingat tetap, ya. Ada tokoh laki-laki yang diajarkan, yang disisipkan nginjen pornografi, ya. Nah, maka kita menjadi harus berwaspada terkait dengan hal ini. Nah, bisa jadi tadi, ya, dongeng-dongeng, kata tiba-tiba, mak bedunduk tadi. Mak bedunduk di Bawean tahu nggak, mak bedunduk? Bu Nurmali, hah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, baik. Saya mau nanya ke Bu Nur lagi. Bu Nur tahu mak bedunduk? Beda Jawa Timur ya. Beda ya. Dari Jawa Timur. Mak bedunduk itu ujuk-ujuk. Ya, bukan juki-juki, bukan itu ya. Nah, itu kereta malam. Jangan diajarkan ke anak-anak ya. Oke. Nah, itu keliru ya. Kereta itu bunyinya itu kereta ya. Kalau juki-juki itu bukan kereta ya. Jadi tolong nanti ini jangan pernah disampaikan ke anak-anak suara kereta kayak itu ya, bukan juki-juki ya. Saya berdoa semoga nggak ada yang jempolnya goyang, yang kepalanya goyang seperti itu ya. Baik. Nah, tiba-tiba film-film yang laris dan mistis-mistis itu juga masih ada sekarang. Karir itu ditentukan oleh seorang dukun dan paranormal sampai sekarang itu ada ya. Maka inilah negeri kita. Baik teman-teman, saya coba stop dulu ini ya. Lalu saya ingin kembali menguatkan, semoga insya Allah bisa dipahamin. Kira-kira ini kejadiannya bulan apa, tahun berapa? Ya, mohon bisa bisa diaktifkan mikrofonnya atau di open kameranya yang tahu. Kejadian ini di bulan apa, tahun berapa? Ya, ada beberapa pesawat pesawat tadi menjatuhkan ya, dua kota
ya, dua kota itu hancur luluh lantah. Sementara bangsa Indonesia saat itu sedang dalam mempersiapkan kemerdekaan. Nah, oke, bulan berapa, tahun berapa, dua kota ini apa namanya? Siapa? Hadiahnya uang saku dari suami masing-masing, ya. Kota Hiroshima dan Nagasaki, Kak Ari. Betul, Hiroshima dan Nagasaki. Nagasaki. Bukan, Nagasaki. Baik. Hiroshima dan Nagasaki. Baik. Nah, kita lihat literasinya. Kita lihat literasinya bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki sekarang jauh lebih berkembang, jauh lebih maju dari infrastruktur, tatanan sosialnya, sosiologisnya seperti itu, ya. Nah, ternyata tadi ada literasi yang kita pernah baca, atau yang teman-teman nanti bisa silahkan dibaca. Ketika luluh lantah tadi, dua kota tadi itu yang besar tadi itu, kaisarnya datang lalu segera memerintahkan pasukannya untuk menanyakan, mengevakuasi, memilih, mendahulukan guru-guru pendidik untuk diselamatkan lebih dulu. Guru-guru diselamatkan, dikasih fasilitas, lalu guru-guru ini dikarantina, dititipkan cerita, dititipkan kisah. Di mana kisah ini berisi pesan kuat bahwa bangkit dari keterpurukan. Kita lihat Inggris, Eropa, Amerika. Ceritanya itu tentang visioner, ya. Oke, yang tulisan S di dadanya namanya siapa superhero ini? Superman. Yes, hafal. Yang kalau marah hijau badannya jadi besar, apa namanya? Hulk, hafal juga. Lalu ada lambang kelelawar di dadanya, hitam. Batman. Baik, betul sekali. Lalu ada perisai, ada bintang sama benderanya. Kapten Amerika. Nilainya 100, mumtaz. Ya. Kita lihat ya, superhero ini ceritanya kayak gitu. Beda dengan bangsa kita. Ya. Tadi demit lah, tahayul, kurofat, dan yang lain-lain. Nah, ini yang tadi. Maka guru-guru yang tadi dititipkan, diminta untuk mengajarkan cerita, ya, cerita. Lalu subhanallah, mereka bangkit. Bahkan dulu dokter-dokter anestesi, dokter-dokter bedah, belum ada obat bius yang canggih, ya. Maka metodenya diantaranya ada mengalihkan dengan cerita. Dan ternyata kita adalah makhluk cerita. Sepakat? Setiap satuan menit terangkat, terupload status percakapan WA kita, status Facebook kita, Twitter kita, foto kita. Wah, cerita. Belum makan, bukan berdoa, tapi foto upload. Ya, wah, itu ingin cerita, dan ternyata kita makhluk cerita. Nah, maka Masya Allah, mohon izin, di sesi awal ini saya ingin menggambarkan bahwa begitu kuatnya cerita ini, begitu hebatnya pengaruh cerita ini. Bahkan tadi David McClellan, ya, itu membuat sebuah penelitian, nasib suatu bangsa itu sangat bergantung dari cerita yang ada dan dongeng yang ada. Nah, maka inilah kisah
Nyi Roro Kidul sengaja dibuat agar nelayan-nelayan kita tidak lagi mau takut khawatir untuk melaut, ya. Diciptakan, dibuat, dibikin mitos-mitos yang seperti itu, dan ini terus, ya. Nah, dari sini kita menyadari bahwa positif dan negatif dari cerita ini begitu kuatnya. Nah, izin saya teruskan kembali alasan kita mempelajari kisah ini. Nah, menyambung dari slide yang tadi, paling tidak ada 4 alasan, ya, 4 alasan kita memilih metode berkisah. Ya. Terlihat sudah, teman-teman? Bu Sofia, Bu Nurmalia, jempolnya, oke, sip. Wah, oke, baik. Yang pertama, hampir 2/3 isi Al-Quran itu isinya kisah atau sejarah, ya, kisah dan Al-Quran, tapi bukan kitab sejarah, ya, kisah yang punya makna, ya, yang tokohnya kadang ada, kadang disebutkan namanya, kadang tidak diketahui lewat hadis, seperti itu, ya. Nah, ini 2/3 Al-Quran itu berisi kisah, ya, berisi kisah. Tadi saya kirim video, ya, dari 6.000 lebih sekian ayat, ternyata kisah Nabi itu menempati hampir 1.600 ayat, bahkan lebih banyak dari ayat-ayat tentang hukum. Baik, saya ingin diskusi. Sepakat bahwa dalam PAUD kita, dalam kelompok bermain kita, juga kita tanamkan nilai Al-Quran ini, ya, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan anak-anak kita. Sepakat, Bu Rizamiyah? Sepakat. Masya Allah, Alhamdulillah, langsung, ya. Nah, kalau kita bersepakat bahwa kembali kepada Al-Quran, maka subhanallah, Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ini 2/3-nya adalah kisah, ya, menggambarkan tentang gambaran surga, gambaran neraka, orang-orang terdahulu, para nabi, ya. Bahkan setiap Jumat kita membaca suratul Kahfi, ada 4 kisah di sana. Bahkan subhanallah, fenomena anak bohong, ya, fenomena anak bohong dalam Al-Quran ada tidak? Fenomena makhluk yang mengejek ada tidak? Ada, ya, ada. Orang tua dibohongin oleh anaknya ada. Kisah saudara Yusuf alaihissalam. Maka bisa kita kisahkan. Nah, teman-teman, 2/3 Al-Quran ini berisi kisah, maka kita lihat berapa lama Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, menyampaikan sampai akhir hayatnya. Pada fase Makkah, pada fase Madinah berapa tahun? Berapa tahun? Bu Nur Laili berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Ya, ngomong soal pendidikan itu nggak jauh ngomong soal hasil. Sepakat? Ya, teori manapun silahkan, teori pendidikan manapun, lihat hasilnya. Kalau ngomong pendidikan, lihat hasil dan kurun waktunya. 23 tahun, 13 tahun, ya, 13 tahun itu di Makkah, 10 tahun di Madinah. Maka kita lihat 13 tahun di Makkah itu ternyata kalau kita teliti, kita baca tafsir dan terjemahnya, banyak sekali ayat-ayat kisahnya, berisi tentang kisah-kisah. Baru di fase Madinah, bahkan
surat yang panjang. Surat apa di antaranya? Surat kedua dalam mushaf Al-Baqarah. Turunnya di mana? Turunnya di mana? Turun di Mekah. Di Madinah. Madinah. Di Madinah. Benar, di Madinah ya. Nah, dikira selesai sudah kisah itu fase Makkah, ternyata tidak. Al-Baqarah pun juga punya ayat tentang kisahnya. Maka Masya Allah, berarti 13 tahun metode yang dipakai oleh Allah lalu diteruskan oleh Rasulullah untuk membina manusia, membimbing manusia, diantaranya dengan menguatkan jiwanya dengan kisah. Menguatkan jiwanya dengan kisah. Maka subhanallah, ya. Amr bin Yasir, Bilal bin Rabah, Sumayyah, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang mendapatkan persekusi dan semua mereka tetap kuat karena mendengar tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam, tentang Nabi Saleh, tentang Nabi Hud, tentang para nabi-nabi yang lain. Ya, Masya Allah, mereka kuat. Maka subhanallah, dari sini alasan pertama kita, Al-Quran itu isinya kisah. Lalu, mohon maaf, apakah Al-Quran ini dongeng? Tidak. Bukan. Al-Quran bukan dongeng. Bahkan dalam Al-Quran ada. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya, dalam Al-Quran adakah tidak, ada atau tidak kata dongeng dalam Al-Quran yang nanti kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia? Ada tidak? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Baik, saya sampaikan ada. Dalam Al-Quran, dalam terjemah kita, ada kata dongeng yang setara dengan kata satir. Asatirul awalin. Ya, asatirul awalin. Rasulullah itu labelnya atau julukannya disebut-sebut oleh musyrikin Quraisy itu sebagai pendongeng. Jangan ikuti. Dia itu pendongeng, yang disampaikan itu cuma dongeng-dongengan saja. Jangan diikutin. Kami juga punya dongeng-dongeng yang seperti itu. Itu dalam Al-Quran ada perkataan itu. Nah, subhanallah, kita pelan-pelan akan tahu esensi, substansi kata dongeng, kata cerita, dan kata kisah. Nah, saya masuk ke dalam pemahaman yang fundamental. Kalau begitu, kata dongeng kira-kira apa ya maknanya ya? Sampai Al-Quran sendiri pun ada terjemahnya. Nah, teman-teman, silahkan ya, kita cek coba. Saya coba bukakan di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar kbbi.web.id. Ya. Sudah tampak teman-teman di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah tampak teman-teman? Bu Ainun, Bu Eka Purnama Dewi, sudah kelihatan? Mohon maaf, di layar apakah sudah ada tampak Google Chrome ada ya? Ada. Baik. Yuk, sekarang kita tulis kata dongeng. Dongeng. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kita cari, klik. Nah, muncul. Mohon bantuan Bu Husnul, diaktifkan mikrofonnya. Bu Husnul bisa membacakan arti mendongeng ya, mendongeng yang ini, yang kedua ini.
Ada dongeng, mendongeng. Coba dibaca. Mendongeng artinya menceritakan dongeng, mengatakan yang tidak benar, berdusta. Stop. Nah, ada kata mengatakan tidak benar dan berdusta menurut kamus besar ini. Ini ahli-ahli bahasa yang mendefinisikannya. Coba fokus kepada kata mengatakan yang tidak benar dan berdusta. Kalau kayak gitu kira-kira gimana komentarnya Bu Husnul? Kalau kita dongengin anak-anak berarti sama dengan Berdosa. Berbohong. 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 Bahkan coba dongengan Bu Husnul bisa disempurnakan. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Cerita bohong, omong kosong. Semua Ya. itu hanya belaka, jangan terlalu kau pikirkan. Tuh, subhanallah. Padahal waktu-waktu kita bersama anak-anak kita cuma sebentar saja, ya, tidak lama, ya, mereka banyak di rumah bersama orang tuanya, maka saya mengajak sekarang kita mulai memilih dan memilah, ya, cerita. Jauhi dongeng-dongeng yang berbau khurafat, tahayul, ya, yang jelas-jelas kebohongannya. Seperti itu. Nah, bahkan kalau kita tidak hati-hati memilih, siapa yang pernah mengkaji atau membaca tulisan artikel, sahihkah kisah tentang Rasulullah menyuapi Yahudi buta? Sahih atau tidak? Bu Nur Laili, Bu Husnul? Sahih? Bu Husnul? Nah, Masya Allah, kami di asosiasi ini, di perkumpulan pencerita Muslim Indonesia ini, beberapa kami kaji. Ternyata semua sepakat, para ulama kita, sanad dari kisah Rasulullah menyuapi Yahudi buta ini jauh banget, palsu, ya, nggak ada, nggak jelas. Padahal cerita ini masyhur banget, terkenal banget, seperti itu. Lalu cerita tentang kisah tentang Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Wah, ini dia juga. Nah, ternyata kalau salah keliru kita menyampaikan, ternyata juga dampaknya juga tadi, ya. Maka dari sini kita mesti berhati-hati dan memilih, ya, memilih cerita-cerita kita. Nah, baik, sampai di sini sudah jelas tentang istilah dongeng. Jempolnya sudah paham tentang substansi, makna, arti bahasa dongeng? Sudah? Sudah, ya? Baik. Nah, kisah pun kalau kita pun di sini, ya, kita cek, maka mohon maaf, dari sini pun bukan berdasarkan sumber Kamus Bahasa Indonesia yang kita jadikan sebuah rujukan semata, ya, rujukan semata. Tapi yang menjadi rujukan kita adalah tadi Al-Quran, ya. Maka Al-Quran punya pendekatan istilah cerita ataupun kisah, ya. Nah, makanya di UAD itu adalah ada mata kuliah wajib bagi PG PAUD-nya, saya sama Bu Dwi yang mengampunya, itu keterampilan bercerita. Ini wajib, ya, subhanallah. Nah, teman-teman semuanya, sampai di sini semoga Allah pahamkan amanah ini, dan sampai juga ke 26 pendidik terpilih yang semoga Allah mampukan kemampuan berkisah ini, yang nantinya menjadikan kisah-kisah terbaik Allah ini sampai kepada anak-anak
dan maka anak-anak ini akan menjadi pemimpin-pemimpin kelak nanti insya Allah di tangan teman-teman peserta kegiatan ini. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak untuk menyempurnakan kembali alasan, ya, alasan kita mesti mampu untuk menguasai kompetensi berkisah atau bercerita ini. Yang kedua, di zaman yang semakin menggila ini, mohon maaf, saya menuliskan menggila. Ya, semoga Bu Husnul, Bu Eka, dan teman-teman lain juga sepakat. Zamane wes edan. Terus ge? Zaman wes edan. Katanya orang-orang, ya, katanya orang. Tapi semoga kita bersepakat semuanya, ya. Kita dipukul di setiap sendi-sendinya, ekonomi, sosial, keamanan, subhanallah. Komisaris dulu di KPK, Abdullah Hemahua itu pernah kami diskusi di Jogja, subhanallah, ya. Potret pendidikan bangsa ini ternyata, coba kita lihat, titelnya profesor, titelnya doktor, titelnya PhD, titelnya masya Allah, luar biasa, bikin kagum, tapi nyolong duit rakyat. Wah, itu sekolahnya tinggi-tinggi tapi tadi itu. Nah, lalu teman-teman, para pendidik semuanya, saya menyampaikan secara makro ini, ya, pendidikan karakter kita yang udah dicanangkan 18 nilai-nilai, subhanallah, sekarang mana, ya? Coba. Anak-anak sekarang juga masa pandemi ini, subhanallah, saya banyak sekali data-datanya. Dari setiap sendi, ya. Orang tua banyak mengeluh, makanya semua itu. Nah, kata kuncinya kita sedang ada di zaman yang terhempit, ya, dalam sisi sana sini. Tapi mohon maaf, adakah masa ini di masa yang lalu? Ada. Adakah kesulitan di masa yang kita hadapi di masa yang lalu? Ada. Ada ceritanya, ada kisahnya. Dan orang-orang dahulu punya cara menyelesaikannya. Nah, dari sini, kalau kita ceritakan, kalau kita kisahkan, ini menjadi harapan. No give up. Tidak menyerah. Bukan pesimis. Tidak menyerah. Tidak mengatakan pandemi ini musibah, tapi anugerah. Subhanallah, ya. Dari cerita kita akan menemukan pola-pola orang dahulu itu sukses di masa-masa yang sulit-sulit seperti ini. Lalu yang ketiga, anak-anak kita akan menjadi visioner dari kisah kita, ya. Coba kita lihat saat kita dulu menonton Power Rangers. Bu Husnul pernah nonton Power Rangers? Pernah. Oke. Ada, nah. Oh, masih ada. Baik. Suka tokoh yang warna apa? Merah, hitam, atau yang pink? Yang merah. Oh, yang merah. Baik. Yang merah. Nah, kalau dulu masih anak-anak, kira-kira kalau ditanya sama orang tua kita ditanya mau milih jadi monsternya atau jadi Power Rangers-nya? Jadi Power Rangers-nya, ya. Sedikit sekali anak-anak yang rada lucu, mungkin rada guyon gitu, dia ngomong jadi monsternya, ya. Tapi semua ingin jadi tokoh-tokoh itu. Begitu sulitnya kita mencari pemimpin, padahal sosok pemimpin luar biasa, banyak sekali, ya. Tapi ternyata kisahnya nggak nyampe di kita, ya. Nah, ketika sejarah bercerita tentang kondisi terdahulu, ya, bagaimana mereka menghadapinya, justru kita belajar, ya. Orang-orang besar itu terlahir dahulu dari keadaan yang minimal, keadaan yang minim. Orang tua kita, orang-orang terdahulu, maka kita ceritakan. Nah, jadi
dari cerita ini anak-anak berpikir visioner ke depan, tidak menyalahkan, ya, tapi visioner, mencari jalan keluar, ya, mencari jalan keluar. Nah, yang terakhir keempat, ini sebagai penutup, ya, alasan kita memilih metode berkisah ini. Mari kita sama-sama tadabur surat Al-Fatihah yang minimal 17 kali kita baca dalam sholat kita. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bu Zuwairiyah, mohon izin, apa arti dari ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan. Tunjukkanlah kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Betul sekali. Nah, masih Bu Zuwairiyah, saya mau nanya, jalan yang lurus itu seperti apa, Ibu? Ya, jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, yang diridhoi itu yang kayak apa? Ya, pokoknya yang baik-baik. Oh, pokoknya yang baik-baik. Nah, jawabannya ada di ayat setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah selalu dalam jalan yang lurus. Ternyata nggak cuma berdoa, maka kita harus mendalami ilmu juga. Jawabannya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub bi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa artinya, Bu Zuwairiyah? Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ya, orang-orang yang diberi nikmat. Nah, ada kata orang-orang, siratal ladzina, alladzi itu orang-orang, ya. Maka kalau ada orang-orang berarti ada kisahnya atau tidak? Zoom meeting ya. Apa? Berarti Zoom meeting telat. Berarti ketika dikatakan ada orang-orang di sini ada ceritanya, sepakat? Ada kisahnya, sepakat? Ada peristiwanya, sepakat? Ada kejadiannya, sepakat? Sepakat. Nah, tokoh baik, ya, siratal ladzina an'amta alaihim itu para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh. Tadi betul orang yang diridhoi dan semua. Dan Allah ceritakan tetangga kita yang baik, yang ikhlas, yang husnul khotimah. Banyak selain nabi dan rasul, banyak. Itu kita ikutin. Setelah kita bermohon, kita ikutin. Pelajari alaihim waladdallin. Kita nggak ngikuti jalan mereka, Nasrani dan Yahudi. Nah, subhanallah, teman-teman, sampai di sini kita memahami, ya, tiada alasan, karena ini adalah amanah Allah, karena ini adalah amanah Rasulullah. Maka setelah itu, ayo kita berdiskusi. Kalau kayak gitu, boleh nggak kita mengatakan bahwa kita nggak bisa berkisah? Kita nggak mau berkisah. Kira-kira boleh seperti itu? Boleh, Bu Ainun? Tidak. Nah, baik, sekarang mohon izin, silahkan ditulis di Telegram, ya. Bisa akses Telegramnya? Bisa ya? Bisa? Coba kita cek. Menurut teman-teman, setelah mendengar ini, kita masuk nanti kepada ini, berkisah itu
sulit atau mudah? Silahkan pilih jawaban teman-teman. Sulit atau mudah? Silahkan. Di Telegram, diketik, di enter. Sulit atau mudah? Saya cek ya. Saya cek. Mudah, sulit. Oke, mudah, sulit. Wah, seimbang ini ya. Oke, mudah. Oke, baik. Baik, oke. Oke. Nah. Oke, saya coba bikin polling ya. Oke. Nah. Iya. Nah, yuk coba sekarang saya kirim polling lewat Telegram. Yang tadi mohon maaf, yang tadi sudah nulis ngetik tadi, sekarang coba dicentang saja. Dicentang saja polling mudah atau sulitnya. Nanti kita coba cek ya berapa persentasenya. Ya. Sudah muncul di Telegram, teman-teman? Ya. Sudah, coba kita lihat. Oke, ada yang lain? Silakan. Nah, baik ya. Teman-teman, kita coba sekarang diskusikan. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Purnamasari, Bu Sarifah, dan Bu Kandihawa ya. 3 orang. Bu Kandihawa, Bu Sarifah, dan Bu Purnamasari. Boleh diaktifkan mikrofonnya? Hadir ya. Bu Sarifah bisa di open kamera? Bisa open kamera, berkenan? Ya. Bu Sarifah, Bu Purnamasari, ya, Bu Kandihawa. Oke, baik. Yuk kita coba deteksi ya. Kita deteksi sulitnya di mana. Nah, nanti kita coba nanti dengan izin Allah kita akan menyamakan persepsi ya, seperti itu, pemahaman. Bu Sarifah dulu deh, Bu Sarifah yang sudah aktif ya. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu ini ya Allah. Semoga Ibu sehat selalu. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Sarifah ini tadi betul ya, menulis sulit gitu ya. Iya, baik. Mohon izin Bu Sarifah bisa sharing, berbagi kepada kita apa yang menjadikan menurut Bu Sarifah berkisah itu sulit. Bisa disampaikan? Cara penyampaiannya dalam menirukan suara-suara. Oke, baik, kita catat menirukan suara ya, menirukan suara. Baik. Ada lagi yang lain Bu Sarifah? Ada lagi yang lain? Cukup itu dulu Kak Ari. Oh, oke. Sementara ini dulu. Baik, kita lanjut ke Ibu Purnamasari. Tadi mana Ibu Purnamasari? Oke, sudah ada. Baik, Bu Purnama sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kok sulit ya. Tadi saya mengira mudah ini, ternyata kok sulit ini. Ada behind the text-nya ya, jawabannya apa yang melatar belakangnya nulis sulit ini, coba. Apakah sama dengan Bu Sarifah? Ya, tidak lain seperti itu cara penyampaiannya menirukan suara, terus ilmunya itu seperti apa sehingga anak-anak itu sehingga saya bisa menyampaikan berkisah dengan benar dan anak-anak itu menarik gitu.
menarik Oke. untuk mendengarkan cerita itu. Seperti itu aja. Baik, baik. Kalau saya coba sampaikan, apakah seperti ini? Ekspresinya itu masih sulit gitu ya? Iya, iya. Oke. Lalu gerakannya juga itu masih bingung ya, masih belum bisa menarik perhatian anak-anak seperti itu ya? Iya, Oke, iya. baik. Suara, ekspresi, retorika gitu ya. Baik. Oke, sekarang Ibu Candy Hawa. Where are you? Di manakah? Oh, ada Candy Hawa. Oke. Bu Candy bisa open kamera. Apakah beliau ada? Ini yang Oppo A53, siapa ini? Bisa diganti namanya ya. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum saya coba menjawab, saya akan sharing dengan teman-teman yang tadi menjawab mudah. Wah, tentunya yang menjawab mudah ini pernah berkisah, husnuzon saya ya. Eka Purnama Dewi, Ibu Rafizah Sahirah, dan Ibu Ainun Nasihah, ini mudah. Boleh di unmute ya, di unmute yang tadi saya sebutkan. Kita Eka Purnama Dewi ya, sudah di oke. Nah, Bu Eka, selamat siang Bu Eka. Tes cek. Batu. Oh, batuk. Alhamdulillah. Di komik aja enggak di komik ya. Apa namanya? Minum apa gerus kencur ya. Kalau batuk kencur ya. Oke, Bu Eka Purnama Dewi tadi nulis mudah. Nah, yang tadi sulit, nah mudah berarti ya. Insya Allah mudah. Masya Allah, saya jadi ingin tahu ini Bu Eka Purnama Dewi pernah bercerita di depan anak-anak? Pernah. Sering? Nggak sering juga, cuman kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke. Itu suka kalau dikasih cerita itu. Suka apalagi ya. kita yang banyak memberikan contoh teladan kebaikan gitu. Oke. Oke, baik. Nah, berkenan tidak ya? Mohon maaf, suara saya pelan. Enggak ya, oke baik. Semoga ya sinyalnya mungkin ya bagi teman-teman. Bu Eka Purnama Dewi, boleh enggak cerita yang paling favorit yang pernah diceritakan, dikisahkan ke kita, disampaikan ke kita? Karena juga nanti ada materi ini juga ya. Kita ada prakteknya juga nanti, boleh? Biasanya tentang kisah anak yang soleh sama orang boleh. tuanya. Boleh. Yuk cerita yuk. Yang lain setuju? Dengerin sebentar. Mana jempolnya yang setuju? Wah, Bu Husnul paling awal. Iya. Oke, Bu Eka Purnama Dewi boleh cerita. Bu Nur juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap anak-anak, kita anak-anak semua ya. Anak-anak. Oh, bawa. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Nah, tapi nanti kita selama pelatihan ini, kita tahapannya tidak baca buku, tapi kita menghafalkan ya. Menghafalkan. Iya. Baik, enggak apa-apa. Iya. Gimana? Lurah mungkin, jadi nggak usah aja dulu mungkin ya. Enggak. Baik, Jeh. Lalu tadi yang selanjutnya, yang tadi menjawab mudah, Ibu Ainun Nasihah. Wah, Ibu Ainun Nasihah. Langsung saja yuk kita dengerin kisahnya, ceritanya Ibu Ainun Nasihah. Nah, ini dia di sekolahan ini pas ya. Ada kepala sekolah kayaknya juga ini. Bu Ainun. Oh, ada anaknya. Wah, ada anak-anaknya. Wah, pas ini boleh nyontohin cerita ke anak-anaknya. Anak-anak, setuju nggak? Ibu cerita? Setuju. Wah, itu. Anaknya Mbak Dwi juga pengen denger tuh ya, anaknya Mbak Dwi juga. Wah, pengen ikut.
Wah, maam es krim. Enaknya. Coba Bu Ainun bisa cerita? Atau nggak pede ke Ari di depan teman-teman? Ya, teman-teman suruh live aja dulu. Enggak lah seperti itu ya. Enggak. Bisa? Apa dulu? Oh, monggo. Yang dikuasai, yang disukain. Oh, yang diapal banget pokoknya. Boleh? Atau bingung mau yang mana gitu? Ya. Biasanya biasanya dikisahkan sama anak-anak itu untuk pemula adalah kisah Nabi Adam. Oh, coba. Sepakat ya? Mana tangannya? Sepakat semuanya. Bu Ainun kisah. Wah, semua mendukung Bu Ainun. Ya, ladies and gentlemen, para perhatian semuanya. Kita akan menyaksikan sesaat lagi. Ibu Ainun Nasihah akan menyampaikan kisah sah. Ya, silakan Ibu Ainun. Dimulai dari yang mana? Kan panjang kisahnya. Yo, awalnya saja. Yo, sekarang coba. Dimulai dari yang setan mengganggu. Oh, boleh. Ya, wah, ini kita spotlight dulu ya, biar bagus. Yes, oke. Boleh handphonenya mungkin di landscape? Tapi atau pakai teks ya, apa namanya, teksnya di luar dari. Oh, nggak apa-apa. Yuk. Ya. Kamera action. Nah, gitu, sip. Oke. Lihat ke kamera. Nah, ekspresinya ini biar kelihatan. Oke, 1, 2, mulai. Maaf. Gimana? Oh iya, lagi mempersiapkan, teman-teman sabar ya. Ya, sabar seperti Nabi Khidir mengajarkan ke Nabi Musa ya dalam kisah di surat Al-Kahfi. Oke, kita tunggu Bu Ainun. Oh, sepertinya lagi belajar menirukan suara setan dulu ya. Oke, gimana Bu Ainun? Nah, ya. Oh, sinyal lewat. Wah, sip. Baik. Belum memungkinkan, Bu Ainun? Nah, baik teman-teman. Ya, mohon maaf Bu Ainun. Ya, kita teruskan. Ya, saya ingin ambil alih kembali. Agar nanti bisa maksimal waktunya ya. Nah, teman-teman, tadi teman-teman menyampaikan sulitnya di suara. Sepakat? Ada yang menirukan suara kesulitan? Ada? Sepakat ya? Oke. Menirukan suara sepakat. Lalu yang belum bisa berekspresi. Ada yang belum bisa berekspresi? Ya nak, sebentar, ibu akan ambilkan, carikan. Ada yang belum bisa berekspresi? Seperti itu? Nah, yuk sekarang kita coba deteksi. Apakah sebetulnya alasan kita beberapa waktu ini itu enggan untuk bercerita, berkisah. Oke. Suara yang seperti apa yang sulit? Suara apa coba? Suara anak-anak. Mohon maaf. Suara anak-anak teman-teman sulit? Ibu, sini tolong sini ajarin. Iya nak.
Iya, mana? Sini ibu bantu. Nah, kayak gitu sulit? Enggak. Tentunya teman-teman bisa. Ya, oh, mungkin suara ayam sulit. Emang kita cita ayam? Enggak. Ayam, kambing, sapi, monyet, anjing, gajah itu cuma pendukung. Nah, cerita suaranya itu paling seputar suara kecil, suara sedang, suara besar. Nanti ada tokoh kakek-kakek. Nah, lebih sulit mana coba? Kuliah SPD atau belajar suara? Lebih lama mana durasinya? Bu Nur Laili kira-kira kuliah sarjananya sama belajar suara lama mana? Kuliah, Ustaz. Nah, betul sekali. Suara tadi berarti kalau kayak gitu tidak menjadi alasan. Dan mohon maaf, kita Allah karuniakan abab. Abab ya, ini namanya abab. Ini modal utama untuk kita bercerita. Kita bisa ngomong ya. Nah, nanti insya Allah ada gerakan. Nah, tadi nggak bisa Kak Ari nirukan ayam. Coba sekarang Bu Nur, mohon izin, Bu Nur Laili, suara ayam seperti apa Bu Nur? Suaranya nggak kedengeran. Kok tuh? Coba. Tadi gimana nih? Ada gini-gini nih. Nah, udah itu sudah suara ayam ya. Sudah suara ayam. Kalau kita anak-anak dengarkan pagi itu suara ayam berkokok mbek, itu salah, keliru. Kalau kukuruyuk itu masih betul ya. Nah, nanti kita latihan. Nah, itu. Nah, terus suara babon. Gitu ya. Coba Bu Nur coba. Ya, suara apa ini, Kak Ari? Suara babon. Nah, subhanallah bisa. Nggak ada 1 jam belajarnya. Tuh sudah bisa. Dan mohon maaf, jangan persis karena kita bukan ayam. Ya, nggak boleh. Iya. Tuh sekarang coba tirukan suara ini, suara gajah. Coba Bu Husnul. Bu Husnul coba. Ya, coba suara gajah. Oh, contohnya gini ya. Ini contoh saya. Bu Dwi bisa itu ya. Wah, keren banget itu Bu Dwi itu. Coba. Oh, nggak bisa karena nggak mencoba. Coba. Yang penting ada suaranya, coba. Nah, anak nggak akan protes. Bu guru bukan gajah. Ya, emang bu guru bukan gajah. Betul, ya. Nah, oke. Jadi, oh itu ada. Kita nanti ada kandang ayam ya. Nih, tadi suara-suara tadi ayam, yang lain itu pendukung. Jangan menjadi alasan kita untuk kita nggak mau cerita. Yang penting kita masih bisa ngomong. Nah, modal berikutnya juga gerakan ya. Nah, sound the sheep, larva itu kan nggak ada omongannya, ya. Tapi anak-anak paham nggak? Paham, karena ada gerakannya. Nah, nanti kita akan belajar intonasi gerakan ini. Nah, kalau gitu saya ingin ngobrol sama Bu Nur nih. Ya. Tadi, sebelumnya. Oke, tadi ada alasan ekspresi. Nah, oke, sekarang ekspresi apa yang sulit? Sekarang, marah contohnya.
Tangkap! Tangkap Ibrahim. Tangkap. Bu Nur, bisa ekspresi marah? Marah. Mm-mm. Apa? Nah, yes, betul. Sip. Sekarang sedih. Anakku, Ismail, diam nak. Ibu akan mencarikan air untukmu. Tunggu sebentar nak. Ibu akan berusaha nak. Bisa kayak gitu? Bisa. Nggak ada alasan. Sedih, marah, suka, khawatir, gelisah, tenang, senang, nyaman, bahagia. Karena apa? Semua ekspresi ini Allah telah sampaikan dalam proses kehidupan kita. Ya, yang mengatakan nggak bisa marah Kak Ari bohong. Iya bohong. Shh, coba, kenapa bohong? Pernah nggak kayak gini sama anaknya? Sholat. Pernah gitu kan? Ya, pernah. Nah, tuh. Tapi saya nggak ingin nyontohkan sama suaminya ya. Apa mas, nah, gitu. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Nah, Bu Husnul pernah marah nggak sama anaknya? Pernah Kak, kalau nggak mandi. Oh iya. Bu Riza Mia pernah marah sama anak? Pernah marah. Pernah sedih? Sedih pernah. Pernah bahagia? Bahagia juga pernah. Waduh, banyak bahagia atau banyak sedih? 50-50. Aduh, kayak acara TV aja 50-50 ini ya. Nah, ya Allah. Kadang Ya. manusia ya, kayak kadang kita Nah, bahagia, kadang sedih. betul. Nah, iya. Maka pendidik itu mestinya banyak bahagianya ya, Masya Allah. Karena apa? Balasan jannah, balasan surga itu banyak. Nah, sampai sini teman-teman, kita udah nyicipi materi besok ya terkait dengan tadi. Nggak ada alasan kalau kayak gitu. Nggak ada alasan untuk kita tidak mau bercerita atau berkisah. Karena apa? Satu, catat, penting. Nanti dijawab di kuisnya, nanti insya Allah bisa. Karena apa? Karena yang memerintahkan berkisah ini Allah langsung. Dua, ketika kita melakukan berkisah ini berarti kita sayang sama Rasulullah, kita cinta sama Rasulullah, kita ngikuti Rasulullah. Nah, tadi suara tadi sudah, ekspresi sudah, PD, percaya diri itu juga kita setiap hari ngajar. Nah, jangan-jangan kita selama ini nggak berkisah karena kita nggak punya bahan kisah, karena kita sedikit baca, karena kita males baca, karena kita nggak mau baca, kita bingung mau menceritakan apa, kita kayak gini-gini aja. Padahal anak-anak kita butuh ilmu. Sepakat? Sepakat. Nah, belajar berkisah ini, program yang menyadarkan kita bahwa kita ternyata sudahkah pantas, sudahkah mampu untuk menjadi pendidik yang dicontoh oleh anak-anak. Saya dari Aceh sampai ke Papua atas izin Allah membersamai guru-guru. Maka saya sedih sekali, Bu Nur Laili. Saya sedih banget. Baca guru-guru itu minta ampun sulitnya, minta ampun. Ya. Dan mohon maaf ya, gampang sekali mengeluh. Gampang sekali menyerah. Nah, maka
belajar berkisah ini harapan kita. Ketika kita melakukannya karena Allah, maka nanti besok ada latihan mandiri, ada praktek, maka nggak ada alasan. Wah, aku nggak bisa Kak Ari. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kan perintahmu ya Allah. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, nggak ada. Terus berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka Masya Allah, Rasulullah juga ya mentarbiyah, mendidik para sahabat dengan cerita-cerita, dengan kisah-kisah. Nah, teman-teman, siapa yang pernah mendengar kaidah ini? Ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa. Bu Nur, Bu Husnul, Bu Riza, Bu Sofiyah, Bu Rusyayah, Bu Nurmalia, Bu Zuwairiyah, Bu Ainun, Bu Purnama, Bu Eka Purnama Dewi, Bu Sarifah, Bu Fifah, Bu Jumaatul Ilmiyah, Bu Khairil Bariyah, Bu Ghorizatul Millah, Ibu Rashidatul Muza, Ibu Muti'ah, Ibu Wahidatul Fuada, Bu Suraidah, Bu Anis Makhda, Bu Nuryanti. Pernah mendengar kaidah ini? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, apa maknanya? Apa maknanya? Kalau kita memahami, kalau kita meyakini, kita mengakui, ya, menuntut ilmu, suatu ilmu itu wajib dan penting, maka upaya-upaya untuk mempersiapkan diri, belajar, sinau, menuju tersampainya ilmu itu, maka sama wajib dan pentingnya. Kalau kayak gitu saya nanya, tadi 2/3 Al-Quran itu kisah. Kisah menjadi harapan, kisah menjadikan anak visioner. Al-Quran, Al-Fatihah itu tadi ya, dampak dongeng tadi kayak gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kayak gitu teman-teman semuanya, berkisah ini penting atau tidak? Oke, Bu Nur, saya ingin dengar suaranya. Bu Nur Laili, penting atau tidak? Penting, Gari. Baik, Bu Husnul, penting atau tidak? Penting. Wah, suaranya mantap ya. Bu Riza. Penting, sangat penting. Bu Sofia. Bu Sofia, mohon maaf. Wah, ini penting, Masya Allah. Bu Nurmalia Rizky Lula. Penting. Penting. Bu Zuwairiyah. Bu Zuwairiyah, diaktifkan mikrofonnya. Penting? Penting, Pak. Penting, Masya Allah. Bu Ainun Nasihah. Sangat penting. Wah, mantap. Ada tambahan sangat penting, Masya Allah. Nanti kita kapan mendengarkan cerita Nabi Adam tadi ya. Mohon maaf keputus ya. Bu Rusayah. Bu Rusayah, saya mengabsen ini suaranya, ingin dengar. Terus Bu Rusayah. Tes. Atau tidak? Bu Suraidah, dengar suara saya? Dengar Pak. Pak, berkisah itu penting atau tidak? Penting. Penting. Terima kasih. Ada ya tadi ya? Bu Novi, Bu Novi. Oke, baik. Saya yakin semua menjawab penting. Nah, kalau kayak gitu, satu pekan ini, ya satu pekan ke depan ini, ya lebih, mohon maaf, 10 hari ke depan ini, kita sedang belajar. Sepakat. Kita mengatakan penting, maka memperolehnya, berikhtiar melakukannya, itu sama pentingnya. Nah, kita akan lihat. Dengan izin Allah, saya nanti akan mencoba membersamai teman-teman semuanya seperti peserta yang lain. Dari daerah-daerah
pelosok-pelosok yang lain juga yang pernah mengikuti dengan kesungguhan, maka semua akan terjawab. Oh, ternyata berkisah itu mudah. Selama ini aku ternyata menjadi sebabnya. Subhanallah. Nah, teman-teman semuanya, sampai sini saya ingin membuka diskusi. Saya membuka dialog ya, sebelum saya melanjutkan pembahasan terkait dengan capaian di pertemuan kali ini. Silahkan, saya berdoa kepada Allah Ta'ala yang mau sharing, yang penasaran, yang antusias, yang aktif, yang nanya duluan, bisa raise hand ya. Ada reaction, ada menu bawah reaction itu, ya. Nah, ada raise hand ya gini. Nah, kayak saya gini ya. Nah, ini silahkan di raise hand atau juga dinyalakan kameranya, dinyalakan mikrofonnya, kita diskusi. Yang diskusi yang bertanya pertama, saya doakan semoga suaminya makin sayang banget sama ibu. Saya doakan semakin sayang, romantis banget pokoknya. Wis, saya tunggu. Siapa yang mau diskusi? Saya sudah raise hand, Kak. Oh iya, Bu Nur Laili. Maaf ya di spotlight ya. Oke, silakan Bu Nur Laili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Kak Ari terkait materi yang tadi disampaikan di awal, bahwasanya menceritakan cerita yang mempunyai nilai negatif itu kurang baik. Di sini saya Kak Ari ya, yang mau saya tanyakan adalah apakah menceritakan nilai cerita dengan memuat kisah yang negatif seperti tadi contohnya kancil mencuri timun atau dan sebagainya, itu apakah tidak boleh diceritakan, padahal kan di situ kan memuat nilai pembelajaran juga, Kak Ari. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Husnul, ya silahkan, tadi juga raise hand tapi langsung angkat tangan. Bu Husnul mana? Ini sharing aja ya Kak ya, soal kejadian nyata itu sama anak-anak. Nah, kan katanya kan kalau dongeng itu kan berupa kejadian tidak nyata. Nah, di TV itu kan banyak dongeng-dongeng untuk tontonan kita anak-anak itu di TV. Nah, tapi kan juga ada dongeng yang bercerita tentang Rasulullah gitu. Ketika anak saya ditontonkan dongeng yang tidak nyata, itu keasikan itu nontonnya, tapi ketika channelnya diubah ke kisah Rasul itu nggak mau, bosan gitu. Nah, itu gimana cara menghadapinya itu, Kak? Terima kasih, itu aja, Kak. Masya Allah, ya. Ini materi parenting sama materi guru ya. Oke, baik. Baik, Bu Nur Laili, saya klarifikasi. Jadi tadi di akhir di akhir-akhir ini saya akan menyampaikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya. Cerita baik, cerita buruk itu diceritakan ke anak-anak ya, diceritakan ke anak-anak. Nah, yang saya ingin garis bawahin tadi adalah terkait dengan case cerita kancil nyolong timun. Ya, saya sebetulnya ingin menampilkan, Mbak Fatia bisa menampilkan saya dan Bu Nur bersamaan di spotlight gitu, bisa? Sebentar, saya coba nih, Pak. Ya. Nah, iya, oke, baik. Nah, gini Bu Nur Laili. Kita cek dulu nih. Ya. Kancil nyolong timun. Saya mau nanya. Sebetulnya benarkah timun itu makanan kancil? Kancil itu herbivora ya, Pak ya. Jadi makanannya mungkin bisa umum, nggak hanya timun. Ya, kalau tapi secara ternyata, teorinya, ya. Ya, betul. Nah, ini penting. Karena ternyata ada beberapa temen yang bicara di peternakan, ya, kancil itu tuh nggak suka timun.
Satu itu. Nyolong, mencuri, ya, mencuri timun. Maka mohon maaf, satu, cerita ini khayal betul, ya, khayalan betul. Lalu tadi, mohon maaf juga, saya juga di rangkaian tadi juga menceritakan, ternyata dari cerita ini juga ada dialog antara tokoh kancil dan tokoh petani. Sering kan kayak gitu ya? Padahal mohon maaf, selain Nabi Sulaiman, tidak ada yang bisa bicara dengan binatang. Ya, nah dari sini kita memahamin bahwa kalau yang kita ceritakan itu kadar kebohongannya, lalu nilai-nilai yang kita sadarin itu syarat dengan sesuatu yang sia-sia, ngapain? Ya, seperti itu. Lalu kancil nyebrang sungai, ya, itu kan ngibulin, ya enggak? Dia mau nyebrang, tapi mohon maaf menyengsarakan atau bohongin buaya. Maka mohon maaf, setiap cerita kita ini, maka setan itu sangat perhatian banget. Maka kita tidak tahu cara bekerja setan. Ya. Mereka menanamkan pemahaman itu kepada anak-anak kita, maka ya tadi mohon maaf sekali, bisa jadi tadi dampak dongeng kancil nyolong timun ini tadi. Kami banyak berdiskusi di kampus segala apa. Bisa jadi ini. Kita korupsi, kita suka mengakalin, bisa jadi dampaknya beberapa para akademis, para pendidik seperti itu. Nah, itu. Nah, lalu terkait dengan mencuri, tadi kan kita fokusnya kan, pesannya kan jangan mencuri itu. Ya kan? Jangan mencuri. Nah, ada nggak kisah lain? Ada. Kisah apa? Kisah setan, iblis yang mau mencuri, mengambil kurma yang dijaga oleh sahabat Abu Hurairah. Tapi kita nggak ngerti, kami nggak pernah dengar Pak Kak Ari cerita ini. Nah, lagi-lagi literasi kita, ya, literasi kita. Nah, ini coba sekarang saya mohon maaf tanya, kita diskusi. Menurut Bu Nurlaili, kisah Malin Kundang itu kalau ditimbang, diukur, analisanya, banyak manfaat atau mudaratnya? Mudaratnya. Ya. Masya Allah, ini mau asar di sana. Suara apa tadi? Suara ngaji. Sudah mendekati waktu asar. Oh, oke. Mohon izin, berapa menit lagi di sana asar? Ya, 5 menit lagi. Oh, baik. Nah, kita break nanti, kita sholat dulu, bermohon kepada Allah, kita teruskan ya. Nah, sedikit sebelum kita tutup break sholat asar, ya nanti hari ini kita sampai jam 4, Jogja juga sebentar lagi mau asar, kita nggak boleh melewati waktu sholat, seperti itu. Kita sholat dulu, ya, soal belajar itu nanti gampang, yang penting tegakkan sholat dulu ya. Nah, Malin Kundang itu simbol-simbol yang nggak jelas, ya. Tadi pakaiannya, menyombongkan diri, turunnya dari kapalnya, lalu apa? Itu ibu Mas, yang baik pakaiannya, seorang yang kuat. Kenapa seperti itu? Kau bohong. Aku tidak mau. Tuh. Oh, ternyata kalau kita ini lagi-lagi mohon maaf juga Bu Nurlaili, bukan memaafkan. Aku mendoakan kamu jadi anak yang durhaka, Malin, gitu, gitu. Maka subhanallah, kira-kira tertanam mana kalau dibandingkan dengan cerita Uwais Al-Qarni? Jauh banget, jauh sekali. Kisah Uwais Al-Qarni nggak usah dimacem-macemin gitu, Allah langsung yang bekerja, langsung menanamkan itu, tentunya dengan kita berikhtiar menyempurnakan sajian kita di depan anak-anak kita. Nah ini kata kuncinya,
literasi kita sama tadi ya. Bagaimana nanti sajian kita di depan anak-anak kita. Baik, teman-teman, Bu Husnul, saya mohon maaf. Kita break sebentar, mempersiapkan diri untuk menyambut sajian Allah berupa sholat asar. Nah, sholat asar ini juga Masya Allah luar biasa. Bahkan seorang sahabat ketinggalan sholat asar, itu dia dermakan sebagai kafaratnya kebun-kebunnya karena takut ketinggalan sholat asarnya ya. Bu Husnul, jangan kemana-kemana, teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tapi setelah ini kemana-mana ya. Jadi kalau di sini terus nanti nggak kemana-mana. Baik, silahkan mempersiapkan diri. Kita kembali jam berapa ini? Mohon izin kesepakatan. Bisa chat di Telegram atau bisa menyampaikan langsung. Oke, jam 5 kita mulai lagi, jam 5 sore. Jam 5 sore. Enggak, langsung kaget ya. Oke, baik. Sekarang jam 14.47, sudah mau mendekati waktu asar bagian Bawean. Baik, di Jogja juga sebentar lagi azan. Kalau gitu misalkan jam 15.20 kita gabung lagi, boleh? Boleh ya? Oke. Boleh. 20 boleh lagi, boleh. Silahkan yang punya pertanyaan tulis di Telegram ya. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas. Saya senang banget. Saya pinginnya malah kita banyak berdiskusi ya. Sehingga nanti bisa jadi hidup. Begitu Bu Dwi. Masya Allah, ini kuat banget ini, nggak tidur siang, barakallah, Masya Allah. Di kampus juga kayaknya nih ya. Baik. Di rumah ya, tadi ada si anak lanang yang hebat itu. Baik teman-teman, Mbak Fatia, kita break dulu. Masih di link ini, Mbak Fatia? Masih di link ini? Iya, Pak, masih di link ini saja. Masih di link ini. Baik teman-teman, persiapkan diri, jangan lupa doakan program ini agar program ini membawa keberkahan ya, agar setiap yang merencanakan program ini mendapatkan banyak kebaikan, Bu Dwi khususnya, Bu Febri khususnya, dan Pak Ian ya, mendapatkan banyak kebaikan. Doakan dan Allah mudahkan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemot aja. Sabar,